Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, perlu kita bahas mengenai bagaimana hukumnya minta jabatan atau pencitraan diri untuk meraih jabatan tertentu. Ini bagaimana sesungguhnya, ya. Ini tentu ada beberapa pendapat, ya. Yang pertama, minta jabatan, pencitraan diri untuk merebut jabatan, misalnya sebagai calon bupati, wali kota, calon gubernur, dengan pencitraan diri, menonjolkan kelebihannya. Itu sebagian ulama boleh, tapi sebagian yang lain mengatakan tidak boleh. Masing-masing memiliki argumentasi, ya, yang menurut mereka kuat, ya. Kalau yang menyatakan boleh minta jabatan, pencitraan diri, itu berdalil dalam Al-Qur'an, ya, surat Yusuf ayat 54-55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalal maliku tuni bihi lishu li nafsi walamma kallamahu qala innakal yauma ladaina makinun amin qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim, ya. Itu jadi qalal maliku tuni bihi, ya. Jadi raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku, astahlishu li nafsi, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Ya, falamma kallamahu, ya, setelah raja itu berbincang-bincang dengan Yusuf, kemudian raja mengatakan, qala innakal yauma ladaina makinun amin, ya. Kamu Yusuf mulai hari ini memiliki posisi yang kuat di sisiku, ya, sebagai orang dekat, orang kepercayaan raja Nabiullah Yusuf alaihissalam. Maka di ayat 55 Allah berfirman, qala ja'alni ala khazainil ardi. Ini Yusuf berkata kepada raja, jadikanlah aku ala khazainil ardi, yang ngurus perbendaharaan bumi, mengurus kekayaan negara, ya, semacam menteri keuangan atau menteri perekonomian. Yusuf mengatakan, inni hafidun alim, sesungguhnya aku ini, ya, orang-orang yang hafid, orang yang dapat dipercaya, alimun lagi memiliki pengetahuan tentang itu. Jadi berdasar surat Yusuf ayat 55 itu, maka sebagian ulama mengatakan bahwa minta jabatan itu boleh, sebagaimana Nabi Yusuf minta kepada raja untuk dia dijadikan bendahara negara atau menteri keuangan, karena Yusuf itu orang yang memiliki integritas, orang yang memiliki ilmu. Jadi dari ayat itu syaratnya orang itu menduduki jabatan, pertama memiliki integritas, ya. Yang kedua memiliki kapabilitas, ya, memiliki ilmu dan keterampilan di bidangnya. Itu pemirsa, ini yang berpendapat bahwa minta jabatan itu boleh, ya. Kemudian penjelasan, ya, para mufasir mengenai kasus Yusuf itu, kenapa kemudian raja percaya kepada Yusuf, ya. Karena Yusuf itu terbukti track recordnya karena orang yang berintegritas, ya. Itu raja sudah mendengar tentang kasus Nabiullah Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha, ya. Ketika Yusuf dirayu oleh Zulaikha, perempuan bangsawan yang cantik, untuk diajak berbuat mesum, ya. Nabi Yusuf menolak, ya. Tapi karena olah Zulaikha, ya, persongkongkolannya Zulaikha dan orang-orangnya, ya, itu akhirnya Nabi Yusuf di penjara, ya. Itu raja dengar bahwa Yusuf itu
memiliki integritas yang tinggi. Integritas itu artinya apa yang diyakini dan diucapkan, dilakukan itu sama, sebangun ya. Tidak split personality ya. Tidak ambigu, apa yang diucapkan beda dengan yang dikatakan. Itu bisa disebut nifak ya. Orangnya disebut munafik. Nah, Nabi Yusuf ini betul-betul berintegritas, bahkan memiliki akhlakul karimah, akhlak terpuji, karena terbukti seperti itu. Kemudian yang kedua, karena Yusuf punya pengetahuan, punya ilmu ya. Ilmu yang sangat menonjol yang dimiliki Nabi Yusuf adalah kepiawaian beliau meramal mimpi raja ya. Jadi raja bermimpi, ini ada 7 ekor sapi betina yang gemuk makan 7 ekor sapi betina yang kurus ya. Kemudian ada 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang kering ya. Semua ahli nujum, ahli ramal tidak bisa, tapi Nabi Yusuf karena bimbingan Allah bisa meramal itu ya. Nabi Yusuf mengatakan bahwa akan terjadi musim panen selama 7 tahun ya. Panennya melimpah dan setelah itu akan terjadi paceklik ya. Musim kering selama 7 tahun. Sehingga Nabi Yusuf pun memberikan solusi ya, agar para petani menyimpan hasil panennya dan sebagian kecil dimakan, disimpan untuk menghadapi paceklik dan dibiarkan disimpan pada pada tangkainya ya, supaya awet. Nah, itu solusinya. Sehingga raja tahu Nabi Yusuf punya integritas dan punya ilmu, punya kapabilitas ya. Kapabilitas itu punya kompetensi teknik, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural dan seterusnya. Itu yang melatar belakangi sehingga raja percaya. Dari ayat ini maka ulama berpendapat bahwa boleh seseorang itu minta jabatan atau menonjolkan kemampuannya agar dipilih ya, yang namanya pencitraan itu ya. Ya, mengenai pendapat para mufassir yang berpendapat bahwa minta jabatan itu boleh ya terkait dengan ayat ini. Misalnya kita lihat penjelasan Ibnu Katsir ya dalam tafsir Al-Quran. Ibnu Katsir itu kemudian Az-Zamakhsyari, Qatadah, Abu Su'ud, Syaukani dan lain-lain menjelaskan bahwa dibolehkan meminta jabatan asal dia memiliki integritas dan memiliki kapabilitas, memiliki track record yang baik, dia memang punya otoritas, punya kemampuan, tidak hanya sekedar bondo nekat, apalagi belum cukup umur ya. Jadi integritasnya jelas telah dibuktikan dengan track record selama ini. Dia tidak mudah menyalahkan jabatan, dia tahan menghadapi godaan dan seterusnya. Mungkin dia memiliki cukup ilmu di bidangnya, maka mufassir itu mengatakan boleh. Ya boleh. Kita melamar jadi hakim, melamar jadi petugas KPK ya, melamar jadi caleg ya. Asal memang itu kita betul-betul ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Pemirsa, adapun orang atau ulama yang berpendapat bahwa meminta jabatan pencitraan itu tidak boleh, itu antara lain adalah Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran. Beliau mengharamkan untuk seseorang itu minta jabatan. Beliau tulis dalam tafsir Fi Dhilalil Quran jilid 4 halaman 318. Beliau mengatakan amronil mahduroni fi nidhamil islami awalahuma. Jadi ada 2 perkara dalam ketentuan Islam ya yang dilarang. Salah satunya adalah thalabut tauliyati ya, minta jabatan. Wa huwa mahdurun bin nasi. Ya, itu dilarang berdasarkan nas. Ya, qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutip hadis, "Inna wallahi
la nuwalli ala hadzal amali ahadan sa'alahu au kharasa alaihi, muttafaq alaih. Jadi Rasulullah bersabda, aku tidak akan memberikan pekerjaan atau jabatan kepada seseorang yang memintanya atau menginginkannya. Itu di hadis Bukhari Muslim. Kemudian wasani huma tazkiyatun nafsi, yang kedua tidak boleh orang itu menjelaskan pencitraan. Tazkiyatun nafsi, menganggap dirinya suci, menganggap dirinya bagus. Itu juga wahya makhduratun biqaulihi ta'ala, itu juga dilarang berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanit taqo, surat An-Najm ayat 32. Maka kamu, seseorang itu, janganlah kamu mensucikan dirimu, menganggap dirimu baik, melakukan pencitraan. Allah itu maha mengetahui siapa dari hambanya yang bertakwa. Itu alasan Syed Qutb dalam Dilalil Quran bahwa minta jabatan dan pencitraan itu tidak boleh, ya, karena berdasarkan larangan itu. Dia juga mengatakan bahwa kenapa Nabi Yusuf itu minta jabatan, kok boleh? Dia menjelaskan bahwa tiap-tiap nabi itu punya syariat sendiri, ya, meskipun akidahnya sama, tapi mungkin di syariat Nabi Yusuf itu boleh minta jabatan. Tapi pendapat Syed Qutb bahwa di zaman umatnya Nabi Muhammad tidak boleh, sebagaimana penjelasan tadi. Dan pendapat Syed Qutb tadi diperkuat oleh pendapat para ahli hadis, ya, antara lain Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, An-Nawawi dalam Syarah Muslim, dan Riyadhus Shalihin Ibnu Battal dalam Syarah Bukhari dan lain-lain, ya. Jadi mereka, para ahli hadis ini menyatakan bahwa minta jabatan itu haram, karena jabatan itu memberatkan orang yang minta, dan pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat sangat besar. Mereka juga mengemukakan hadis dalam Sahih Bukhari, ya, an Abdurrahman bin Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tas'alil imra'ata fa innaka in u'tiyataha an ghairi mas'alatin anin a'inta 'alaiha wa in u'tiyataha an mas'alatin ukilta ilaiha. Sahih Bukhari. Ini hadis dari Abdurrahman bin Samurah, ya. Dia berkata kepada Rasulullah, ya, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta suatu jabatan. Atas alil imarah, jangan kamu minta jabatan. Kata Nabi, sesungguhnya jika kamu diberi tanpa ambisimu, ya, maka kamu akan ditolong mengatasinya. Tetapi jika kamu diberi karena ambisimu, permintaanmu, maka kamu akan menanggung seluruh bebannya. Nah, itu Sahih Bukhari, ada di kitab Sahih Bukhari, ya, halaman 192. Kemudian juga berdasarkan hadis lain di Sahih Bukhari juga, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, innakum satakhrisuna alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya engkau sekalian akan rakus terhadap kekuasaan atau jabatan, padahal ia akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Jadi kita ini semua rakus, ingin jabatan ini, jabatan itu, tapi kalau kita tidak amanah, kita akan menyesal di hari kiamat. Itu alasan-alasan mereka di hadis bahwa minta jabatan, pencitraan diri, kampanye itu nggak boleh. Ada lagi hadis dari kitab Sahih Muslim, an Abi Darin qala qultu ya Rasulullah ala tastamiluni ala fadaraba biyadihi ala mankibi summa qala
ya Abadzar innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhadhaha bi haqqiha wa addalladzi alaihi fiha. Ini dalam kitab Sahih Muslim. Abu Dzar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hendaklah engkau memberi jabatan kepadaku. Rasul menjawab seraya menempuk baunya, wahai Abu Dzar, sungguh kamu lemah. Jabatan itu amanah dan besok di akhirat merupakan kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambil haknya dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam jabatan itu. Ini pemirsa, pendapat yang melarang minta jabatan, ya, menghukumi haram dan pencitraan diri atau menonjolkan kemampuan dirinya, ya. Menonjolkan kemampuan dirinya aja tidak boleh, apalagi yang tidak mampu di framing, di setting seakan-akan dia punya kemampuan padahal tidak punya kemampuan. Jadi itu ada dua pendapat tadi, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kemudian ada ulama yang berpendapat bahwa seakan-akan dua pendapat ini bertentangan, yang satu membolehkan, yang satu tidak membolehkan. Ya kalau ada nas yang seakan-akan bertentangan, itu metode pertama adalah al-jam'u, ya, dikompromikan. Tapi kalau tidak bisa dikompromikan, kemudian metode yang digunakan adalah tarjih, ya, dengan konsekuensi yang satu dianggap rajih, yang satu dianggap marjuh, ya itu. Tapi coba ada ulama yang menggunakan metode jam'u, ya, dikompromikan. Mereka berpendapat bahwa minta jabatan, melamar jabatan, ikut tes, ikut kontestasi di pilkada, pilpres, pileg itu boleh, asal dengan niat ikhlas karena Allah untuk ikut memajukan bangsa dan memang dia punya integritas dan kemampuan. Nah, itu cara komprominya. Jadi sekali lagi boleh minta jabatan, boleh melamar satu jabatan asal ikhlas karena Allah dan dia punya integritas, ya, dan punya kapabilitas, ya, itu syaratnya. Jika dia tidak punya integritas, ya, mentalnya sudah rusak, ya, tidak punya akhlak yang terpuji, ya, pokoknya segala cara dilakukan, yang penting jabatan itu diraih, ini jelas akan menjadi malapetaka, ya. Dan yang kedua memang punya kapabilitas, ya, sehingga karena dia punya kapabilitas nanti bisa menimbulkan kredibilitas, ya. Dia punya kompetensi teknis, ya, di bidang pekerjaannya itu, kompetensi manajerial, bisa memanage anak buah, dan kompetensi sosiokultural, ya, punya kompetensi bagaimana mendekati masyarakat, bagaimana agar mereka yang semula tidak setuju, tidak mendukung menjadi mendukung. Nah, itu juga penting. Itu kalau metodenya di jam'u, ya, dikumpulkan. Tapi hal demikian, ya, metode yang dikompromikan itu, ya, tentu berdasarkan satu hadis juga di Sahih Bukhari, ya, di juz 1 halaman 114, Rasul bersabda, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Jika suatu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya, hanya pencitraan saja tapi tidak punya keahlian, tidak punya kemampuan, fantadiri sa'ah, atau tunggu masa kehancurannya. Jadi untuk konteks sekarang di zaman modern ini, pemirsa, kita setuju dengan pendapat yang al-jam'u tadi. Boleh kita melamar pekerjaan, ikut kontestasi, asal kita niat ikhlas karena Allah, ya, kita punya integritas, menduduki jabatan itu demi kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa dan negara, niat kita itu. Kemudian kita punya kemampuan, punya profesionalitas, punya, ya, kemampuan di bidangnya itulah. Nah, kalau itu yang
terjadi maka dibolehkan ya, minta jabatan, melamar jabatan, kontestasi ya, itu dibolehkan, dan boleh pula kita mengekspos kemampuan diri kita ya, untuk kampanye, supaya orang percaya. Itu pemirsa. Jadi sekali lagi, dalam konteks kekinian, hukum minta jabatan boleh, pencitraan boleh, sepanjang niatnya karena Allah, punya integritas dan punya kapabilitas. Demikian pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.